Halo teman-teman, kembali lagi di YouTube channel Belajar Statistik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Di video kali ini akan membahas mengenai weighted least square atau WLS. Yuk disimak. Jadi, apa itu WLS? WLS adalah metode estimasi suatu garis regresi dengan jalan meminimalkan jumlah dari kuadrat kesalahan setiap observasi terhadap garis tersebut dengan cara membagi persamaan regresi ordinary least square biasa. Pada saat melakukan estimasi dengan ordinary least square atau OLS dan terdapat salah satu atau lebih asumsi yang tidak terpenuhi, maka hasil estimasi yang diperoleh tidak dapat memenuhi sifat blue. Teman-teman udah tahu kan apa sifat blue? Best Linear Unbiased Estimator. Fungsi dari WLS ini meminimumkan jumlah kuadrat dari masing-masing unsur matriks sisaan S dikurang sigma yang memuat selisih antara ragam sampel dengan nilai dugaan dari model. Metode WLS merupakan penduga yang tak bias dan statistik cukup, sehingga pada ukuran sampel yang bertambah besar, maka umumnya konvergen ke theta. Pada WLS, fungsinya adalah sebagai berikut. S dikurang sigma aksen dikali matriks W inverse dikali S dikurang sigma. Untuk memperoleh penduga kuadrat terkecil terboboti dari beta, maka mula-mula model regresi dalam bentuk matriks adalah Y sama dengan X beta tambah epsilon, di mana E epsilon sama dengan 0, varian epsilon sama dengan sigma kuadrat kali I, dan epsilon berdistribusi normal 0, epsilon kuadrat I. Pada saat melakukan estimasi dengan OLS dan terdapat salah satu atau lebih asumsi yang tidak terpenuhi, maka hasil estimasi yang diperoleh tidak dapat memenuhi sifat blue, sehingga diperlukan metode alternatif lain dalam melakukan estimasi parameter. Metode alternatif tersebut yaitu WLS, dengan memberikan pembobot pada model regresi tersebut. Matriks V inverse merupakan matriks diagonal yang berelemenkan nilai-nilai pembobot, yaitu 1 per sigma I kuadrat. Matriks ini disebut matriks pembobot. Sehingga diperoleh model regresi terboboti, yaitu V inverse Y sama dengan V inverse X beta tambah V inverse. Teman-teman, selanjutnya kita akan belajar apakah suatu data tersebut membutuhkan lack of fit atau tidak. Lack of fit sendiri terbagi menjadi dua, yaitu lack of fit dengan varians tidak diketahui dan varians diketahui. Pertama, kita akan mempelajari lack of fit dengan varians tidak diketahui. Ketika varians tidak diketahui, sebuah LOF itu membutuhkan sebuah model dari variansnya. Kebanyakan model estimasinya dibuat menggunakan varians dengan nilai yang sama pada prediktornya. Sebagai contoh, diberikan data dengan jumlah N sebesar 10. Dilakukan pengelompokan pada nilai X yang sama. Kemudian dicari Y bar dengan mencari rata-rata Y dengan nilai X yang sama. Lalu kita mencari standar deviasi. Kemudian mencari derajat bebasnya dengan cara N dikurangi 1. Kita hitung juga hasil perkalian antara derajat bebas dengan standar deviasi yang dikuadratkan. Ketika semua data sudah diberlakukan seperti sebelumnya, maka selanjutnya kita dapat memperoleh nilai SSPE dan SSLOF. Nilai dari SSPE dapat diperoleh dengan cara menjumlahkan semua hasil perkalian antara derajat bebasnya dengan standar deviasi yang dikuadratkan. Kemudian untuk mendapatkan SSLOF dengan cara SSE dikurangi dengan SSPE. Selanjutnya kita akan membahas menentukan lack of fit dengan varians diketahui.
Ketika sigma diketahui atau jika suatu estimasi tersedia, lack of it dapat diperoleh dengan membandingkan antara sigma cap dengan model. Jika nilai sigma cap terlalu besar, kita punya cukup bukti bahwa fungsi mean-nya salah. Diberikan sebuah grafik sebagai berikut. Dari sini kita ingin melihat apakah fungsi grafik tersebut memang garis lurus. Diketahui sigma sama dengan 1. Sigma cap-nya didapat 2,74. Jadi akan terdapat bukti bahwa fungsi mean-nya salah. Selanjutnya menggunakan chi-square dengan rumus chi-square sama dengan RSS atau residual sum square dibagi dengan sigma kuadrat. Nah, RSS-nya ini mempunyai rumus N min P apostrof dikali dengan sigma cap kuadrat dibagi dengan sigma kuadrat. Dengan derajat bebasnya N min P apostrof dengan P apostrofnya bernilai 2. Dengan N sebesar 10, maka derajat bebasnya didapat 10 dikurangi 2 sama dengan 8. Dengan menggunakan tabel didapat chi-square 0,01,8 yaitu sebesar 20,09. Jadi disimpulkan bahwa fungsi garis lurusnya tidak cukup, sehingga kita perlu menggambarkan dengan polinomial karena lebih besar chi-square hitung daripada chi-square tabel. Lack of it dapat dihitung dengan rumus chi-square sama dengan RSS dibagi dengan sigma kuadrat. RSS-nya didapat 3,226 dibagi dengan 1, maka didapat 3,226. Dibandingkan dengan chi-square berderajat 7 memberikan p-value 0,86, maka mengindikasikan tidak adanya lack of it pada data tersebut. Pembahasan selanjutnya itu melakukan uji Fisher. Pada umumnya, uji F digunakan untuk menyesuaikan dua regresi dengan cara membandingkan fungsi rata-rata yang lebih kecil dari H0 dengan fungsi rata-rata yang lebih besar dari H1, di mana jika jumlah sampel besar maka data konvergen ke theta. Fungsi rata-rata terkecil diperoleh dari fungsi rata-rata terbesar dengan menetapkan beberapa parameter dalam fungsi rata-rata terbesar yang mendekati 0, sama satu sama lain, atau sama untuk beberapa nilai. Hipotesis uji F yaitu sebagai berikut. Hipotesis 0 yaitu Y sama dengan X 1 beta 1 ditambah error, sedangkan hipotesis alternatifnya yaitu Y sama dengan X 1 beta 1 ditambah X 2 beta 2 ditambah error. Selanjutnya, mencari jumlah kuadrat residual dan derajat bebas dari hipotesis 0 dan hipotesis alternatifnya dengan memenuhi kaidah sebagai berikut. Kecocokan nilai hipotesis alternatif paling tidak harus sebaik hipotesis 0. Hal yang perlu dilakukan selanjutnya yaitu menghitung persamaan uji Fisher dengan rumus sebagai berikut. Pembilang dan penyebut persamaan Fisher saling independen dengan asumsi normalitas, serta distribusi F berada di bawah H0 karena F didefinisikan sebagai rasio dari dua random variable independen chi-square. Ketika hipotesis alternatif benar, maka expected value dari fungsi F yaitu berdasarkan hipotesis non-centrali parameter menjadi karena ini merupakan kasus spesial, maka nilai dari X2 aksen dikali X2 merupakan matriks identitas dan nilai dari X1 aksen dikali X2 sama dengan 0, sehingga diperoleh rumus akhir expected value dari uji F yaitu sebagai berikut. Oleh karena itu, dapat disimpulkan distribusi F pada persamaan adalah tepat jika error terdistribusi secara normal, serta uji F pada umumnya bagus
sebagai permulaan untuk error dari kenormalan, estimasi, pengujian, dan selang kepercayaan, sehingga bagus untuk menduga, menguji, dan prosedur pada selang kepercayaan. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa.